Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, selain komitmen penambahan investasi produsen otomotif Jepang di Indonesia, Kementerian Perindustrian juga menyampaikan bahwa terdapat produsen sepatu Jepang yang berminat merelokasi pabriknya ke Indonesia dari Tiongkok. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut produsen sepatu asal Jepang ASICS akan menambah fasilitas produksi barunya mulai tahun depan. Bahkan Indonesia akan dijadikan sebagai hub atau basis ekspor ASICS ke depannya. Rencana tersebut terkait relokasi dari pabrik ASICS dari Tiongkok yang sudah tutup dan hanya disisakan satu saja karena semua pabrik akan dipindahkan ke Indonesia. Agus mengemukakan 3 pabrik baru ASICS semuanya akan berada di kawasan Jawa, di mana saat ini yang sedang dibangun dan direncanakan mulai bisa berproduksi pada Januari 2022 berada di Cirebon, Jawa Barat dan Tegal, Jawa Tengah. Sementara 1 pabrik lagi berada di Pemalang, Jawa Tengah yang direncanakan mulai beroperasi pada Maret 2023. Menurut Agus, produk ASICS saat ini 90% diproduksi di Indonesia dan sudah diekspor ke berbagai negara, salah satunya Amerika Serikat dan Jepang sendiri. Hal itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri karena membuktikan sumber daya manusia di Indonesia berhasil membuat produk yang berkualitas tinggi dan diterima market. Dalam kunjungan kerja pertama ke Jepang beberapa waktu yang lalu, Agus menyebut tujuan utamanya untuk memenuhi undangan dari 5 industri otomotif. Sementara itu, selain ASICS, 3 perusahaan Jepang yang akan merelokasikan pabriknya dari China ke Indonesia, yaitu Panasonic Manufacturing dengan investasi senilai 30 juta US dollar, Denso 138 juta US dollar, dan produsen alat kontrasepsi Sagami Indonesia senilai 50 juta US dollar. Bagaimana keberadaan penambahan pabrik ASICS memberikan dinamika terhadap industri persepatuan Indonesia? Simak ulasannya hanya di Market Review. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik komitmen investasi baru dan dinamika industri persepatuan Indonesia. Dan kita akan berbincang nanti bersama dengan Bapak Edi Wijanarko yang merupakan Ketua Umum Aprisindo. Dan tim redaksi kami masih berupaya menghubungi Pak Edi sampai sejauh ini, tapi sebelum melakukan perbincangan bersama dengan Aprisindo, sebelumnya kami juga sudah mengutip beberapa informasi-informasi terkait juga dengan perkembangan terbaru yang terkait dengan Asosiasi Persepatuan Indonesia atau disingkat dengan Aprisindo. Ini yang dikutip dari berbagai sumber. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia Aprisindo Bapak Firman Bakri mengatakan bahwa lockdown di China telah membuat pasokan bahan baku industri sepatu menjadi terganggu yang berlangsung sejak Januari hingga Februari. Tidak hanya soal bahan baku, aturan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah ikut membuat pasar sepatu domestik menjadi tertekan, sehingga pasar sepatu menjadi sepi hingga produksi sepatu untuk pasar lokal harus mengurangi produksi. Kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Edi Wijanarko yang merupakan Ketua Umum Aprisindo. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Pak Edi, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Selamat pagi. Baik-baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Edi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Edi, topik kita kali ini adalah komitmen investasi baru dan dinamika industri persepatuan Indonesia. Sebelum membahas terkait juga dengan komitmen investasi baru di industri persepatuan, Pak Edi, boleh tidak Pak kita review bagaimana kondisi industri sepatu di Indonesia, Pak, dalam beberapa waktu terakhir adanya pandemi COVID-19 dan tampaknya pandemi masih berlanjut di tahun 2021, Pak Edi. Iya, jadi tahun 2020 itu ekspor kita sepatu itu mengalami kenaikan 8,9%. Nah, tentu ada yang bertanya kenapa kok semua lagi susah kok sepatu itu ekspornya meningkat. Ini terjadi karena kita memang terima ordernya itu 6 bulan sebelumnya. Dan pada saat terjadi COVID di China di awal bulan Februari kalau nggak salah, itu ada kecenderungan pihak bayar itu melihat bahwa sebanyak order itu dipindahkan ke Vietnam dan ke Indonesia. Nah, karena itu di dalam pandemi ini justru kita mengalami kenaikan ekspor.
Tidak ada kendala Pak dalam melakukan ekspor di tengah pandemi di beberapa negara tujuan tampaknya ada yang melakukan lockdown beberapa waktu lalu, Pak Edi. Iya, kita sebenarnya problem kita itu ya bukan masalah dengan ekspornya ya, tapi masalah bagaimana kita mengatur produksi. Oke. Jadi kita itu memang sangat ketat sekali melakukan dengan protokol kesehatan yang ada. Dan memang seperti yang disampaikan bahwa memang di Amerika itu ekspor kita itu ada penurunan, demikian juga di Eropa. Ekspor kita itu turun kurang lebih sekitar 29% ke Amerika tahun 2020. Dan yang parah itu di Eropa, kita turun kurang lebih sekitar 50%. Tetapi untuk China sendiri, kan kalau di sepatu kan saingan kita dengan China sama Vietnam ya. Ya. Untuk China sendiri ke Amerika turun 39%. Dari Vietnam turun yang paling sedikit ya, hanya 7%. Tapi kalau misalnya untuk Eropa, baik China, Vietnam, dan Indonesia, memang ada penurunan 50%. Nah, terus kemudian ditanya, kenapa kok ekspor kita naik? Karena memang ekspor ke China itu kita naik 27,9%. Jadi market kita yang besar sekarang ini itu justru di China. Baik Pak Edi, secara persentase mana yang paling besar Pak? Kita lebih banyak sisi ekspor atau memenuhi kebutuhan domestik, Pak Edi? Ekspor, karena ekspor kita sudah mencapai 5 miliar US dollar. Kalau di lokal kan kita hanya kurang lebih sekitar 1,7 miliar US dollar ya. Jadi ekspor kita memang jauh lebih besar persentasenya. Baik, dengan posisi ekspor yang memang jauh lebih besar persentasenya seperti Anda katakan tadi, apakah secara keseluruhan industri sepatu Indonesia terdampak pandemi Pak? Dari sisi operasional, mungkin dari daya tahan pelaku-pelaku industri yang ada di sektor ini, apakah memang juga terjadi PHK seperti pada sektor-sektor lainnya? Iya, jadi industri sepatu itu ada 3 layer ya. Layer pertama itu yang hanya ekspor, 100% tujuan ekspor. Dan itu produksi sepatu besar seperti Nike, Reebok, Adidas, dan lain sebagainya. Untuk layer pertama ini, semua kita solid bahwa kita bisa menjaga dengan baik, pabrik bisa berproduksi dengan baik, protokol kesehatan juga kita bisa lakukan dengan baik, dan ada biaya-biaya kita keluarkan, memang ada tambahan biaya, tapi untuk layer pertamanya kekuatan mereka itu di dalam pembiayaan itu bisa terlaksana dengan baik, sehingga untuk yang di atas ini, boleh katakan sampai saat ini berjalan dengan sangat baik. Untuk layer kedua itu adalah untuk domestik. Nah, domestik ini yang memang kita sedang lagi susah lah, sedang hancur-hancurnya gitu ya. Itu kalau saya melihat rata-rata itu kurang lebih produksinya antara 20-30% saja. Dan untuk pabrik-pabrik ini tentu yang sekarang ini yang menjadi kendala karena protokol kesehatan yang bisa diberikan itu juga tidak maksimal. Biaya high cost-nya sangat besar sehingga tidak mempunyai margin untuk bisa nutup itu, sehingga banyak pengusaha lebih memilih tutup daripada menjalankan order itu banyak sebetulnya ya, tapi lebih banyak dilihat kondisi yang ada. Memang di Indonesia sendiri kan seperti contoh sekarang ini kan kita lagi masuk Lebaran ya, itu biasanya penjualan itu juga meningkat. Tapi banyak juga pengusaha yang memilih untuk tidak mengambil ordernya dan tetap dengan prinsip produksi 20-30% itu. Dan kemudian yang layer ketiga itu yang IMKM. IMKM itu saya kira mungkin sekitar 60-70% itu tutup perusahaan. PHK tidak terhindarkan, Pak Edi? Apa? PHK tidak terhindarkan, Pak, untuk layanan tertentu? Iya, PHK otomatis lah. Jadi untuk perusahaan-perusahaan menengah itu yang saya bilang tadi layer kedua itu kan terpaksa harus PHK atau dirumahkan ya. Itu juga satu cost yang besar. Kalau untuk IKM kan biasanya itu lebih ke industri rumah tangga atau industri kecil, itu juga PHK, tapi mereka PHK itu mungkin
lebih bersifat outsourcing ya. Apabila nanti ada order masuk, baru nanti karyawannya dia rekrut kembali. Baik. Pak Edi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak dari review industri sepatu di tengah pandemi COVID-19. Nanti kita akan coba bahas bagaimana komitmen dari sisi investasi. Di awal pertemuan tadi sudah kita sampaikan, nampaknya beberapa produk asing akan berinvestasi dan membuka kegiatan usaha mereka di Indonesia. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Edi, kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Marga Review akan segera kembali sesaat lagi.